Adanya berbagai jenis koperasi di Kabupaten Garut menjadi perhatian serius di kalangan para penggiat sosial kontrol. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi masyarakat penggiat sosial kontrol dengan beraudensi ke Komisi 3 DPRD Kabupaten Garut terkait permasalahan koperasi simpan pinjam yang membingungkan masyarakat. Sulit membedakan koperasi simpan pinjam legal dan yang ilegal. Para penggiat sosial kontrol meminta ke para pejabat pengawas koperasi di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Garut harus tetap melindungi masyarakat dari praktik koperasi yang merugikan masyarakat. Ia mengajak para pejabat pengawas agar mengedepankan jiwa korsa dalam melindungi masyarakat dari praktik koperasi yang sangat merugikan masyarakat. Para penggiat sosial kontrol meminta kepada DPRD dan pemerintah Kabupaten Garut agar pengawasan bisa dilakukan secara lebih dini hingga tidak akan kebobolan dalam mengantisipasi praktik bisnis keuangan ilegal yang mengatasnamakan koperasi. Terkait permasalahan koperasi simpan pinjam yang sulit membedakan mana yang ilegal dan mana yang legal, saya akan coba berbincang-bincang dengan salah satu penggiat sosial kontrol, Tony Rahmat Firmansah. Dengan adanya Anda dan teman-teman Anda beraudensi ke DPRD Kabupaten Garut terkait permasalahan koperasi simpan pinjam, apa yang menjadi sorotan Anda terkait permasalahan koperasi? Terkait polemik yang saya sampaikan waktu kemarin beraudensi dengan Komisi 3 dan beberapa SKPD yang hadir termasuk Dinas Koperasi Kabupaten Garut, diantaranya menyikapi tentang SOP yang dimana SOP tersebut menurut saya selaku pengamat kebijakan koperasi dan pengamat beberapa usaha yang bergerak dalam simpan pinjam, adanya ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat yang jelas-jelas sudah merubah tatanan sistem yang jauh dari nilai-nilai koperasi, Pak. Yang artinya yang saya temukan beberapa daerah, Kecamatan Telogong Kaler, Kecamatan Telogong Kidul, dan kecamatan-kecamatan yang lainnya, adanya polemik SOP yang mana si pelaku usaha di sini meminjamkan uangnya tidak sesuai dengan aturan koperasi. Artinya dari rekrutmen keanggotaannya, terus RAT-nya saya jelas-jelas itu melanggar tatanan koperasi, Pak. Nah, di sini saya selaku pengamat kebijakan jauh-jauh sudah menghimbau beberapa kali di audensi pertama dengan beberapa SKPD terkait, malah sempat menutup salah satu koperasi yang berdampak benar-benar harus ditutup sementara karena terdapat tidak mendapat izin operasional. Anda mengatakan dinas terkait agar pengawasan bisa dilakukan secara lebih dini dalam mengantisipasi praktik bisnis keuangan ilegal yang mengatasnamakan koperasi. Penjabarannya seperti apa? Silakan. Terkait masalah pengawasan, saya kira ini ada polemik yang lucu sekali karena statement yang diberikan oleh Dinas Koperasi kemarin, mereka juga dengan adanya undang-undang perubahan yang lama ke undang-undang yang baru nomor 25/1992. Di situ para pelaku peminjam atau istilahnya jenis usaha simpan pinjam mendapat ruang. Kenapa saya berkata mendapat keluasan ruang? Karena bagaimana tidak terjadi polemik yang mengakibatkan dampak tidak jalannya sistem pengawasan, sementara koperasi-koperasi yang dari luar mendirikan cabang di Kabupaten Garut diketahui atau tidak diketahui, ini menambah polemik-polemik bagi dinas untuk istilahnya melakukan pengawasan yang berdampak kesulitan. Nah, di sini kami tegaskan juga ke pemerintah daerah, terutama yang berada di lingkungan Kabupaten Garut, khususnya istilahnya Dinas Koperasi, harus lebih meningkatkan pengawasannya, terutama dalam sistem koperasi yang datang dari luar ke daerah. Sebab itu secara sistematis akan menambah beban-beban pengawasan. Belum lagi ditambah-tambah oleh sistem usaha-usaha yang lainnya, pinjaman-pinjaman yang lainnya, seperti halnya, maaf nih,
Sekarang ada sistem istilahnya yang diturunkan oleh Bank PNM. Bank PNM menurunkan program PNM Mekar yang di situ yang dikhususkan untuk ibu-ibu, khususnya notabene ibu-ibu. Ibu-ibu di situ mendapatkan support. Kalau di awal saya rasa kemarin hasil audiensi penjelasan dari Pincap PNM kisarannya 2 juta atau lebih. Nah, dinamikanya di sini juga sama. Saya sulit membedakan antara sistem perbankan dengan koperasi. Karena sistem PNM di sini saya rasa menambah konflik juga kerancuan seperti halnya dengan koperasi. Sebab beberapa kali saya menemukan investigasi baik di Karangpawitan, di Tarogong Kaler, di Tarogong Kidul. Rata-rata konflik yang terjadi itu dalam sistem izin dari salah satu pasangan. Yang kedua, PNM di sini menerapkan sistem tanggung renteng yang menurut pandangan saya selaku pengamat kebijakan koperasi dan pinjaman itu sama saja membuat peta konflik baru. Peta konflik di daerah, peta konflik di masyarakat. Bagaimana tidak terjadi peta konflik? Sementara di samping salah satu pasangannya tidak tahu, di sini apabila terjadi kemacetan pinjaman, maka yang lainnya yang akan terdampak secara sistematis akan melakukan tekanan. Nah itu, Pak. Ini pertanyaan penutup. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Anda kepada pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, terkait dengan permasalahan koperasi. Ini terakhir. Silakan. Saya harap saya selaku pengamat kebijakan tentang koperasi di Kabupaten Garut, Pak, dampak-dampak ini terjadi ini dikarenakan program-program penyuplaian dari pemerintah Kabupaten Garut senantiasa tidak berjalan. Terutama kita harus uji petik, melakukan investigasi ke tiap wilayah, kecamatan atau daerah di pelosok, bagaimana kita cara menyuplai atau membandingkan istilahnya sistem ini supaya terjadi keseimbangan ekonomi. Nah, dampak yang terbesar menurut hasil investigasi saya ke lapangan ternyata itu berangkat dan dipicunya awalnya dari kebutuhan. Kebutuhan yang tidak terkelola oleh masyarakat akibat kurangnya kegiatan yang istilahnya menghasilkan perekonomian di wilayah, yang akhirnya mereka gara-gara terdesak kebutuhan memaksakan diri meminjam ke koperasi-koperasi yang di sini. Kenapa berdampak? Selain kekurangan kegiatan yang menghasilkan ekonomi, yang paling rancu dan rawan di sini salah satu masyarakat saja bisa meminjam ke 3 koperasi. Nah, sementara dapat pinjaman yang satu, dia dibayarkan ke pinjaman yang lain. Sementara ke pinjaman kedua dipakai kehidupan yang lain. Artinya mari kita istilahnya berpikir tentang penyikapan-penyikapan yang jadi polemik akibat istilahnya kerancuan ini, sehingga menjadi bahan pemikiran semua agar istilahnya koperasi di wilayah Kabupaten Garut benar-benar mengembalikan marwah sejatinya koperasi. Seperti halnya saya ingat sekali pepatah Bung Hatta, koperasi itu menurut kebijakan istilahnya sejatinya koperasi dikelola oleh anggota, untuk anggota, dan kesejahteraannya juga untuk anggota. Bagaimana ini bisa terjadi sementara pemerintah di sini dalam pengawasannya juga berdiam diri? Fungsi dan pengawasannya, tata letaknya ini tidak berjalan. Itu yang menimbulkan konflik terbaru adanya sulit membedakan antara ilegal dan ilegal. Bukan permasalahan Kemenhumkamnya, Pak. Di sini yang saya amati, tetap saja mereka punya izin dan lainnya, izin operasional, Kemenhumkam dan sebagainya. Tapi sayang, implementasi di lapangan masyarakat dan kami selaku istilahnya pengamat kebijakan sulit membedakan antara rentenir dan koperasi sejatinya koperasi. Itu, Pak, yang terjadi.